Tren pinjaman online meningkat, Gubernur Jawa Barat meminta warga bijak berbelanja. Tak beroperasi selama musim mudik, kusir andong dapat kompensasi. Pengampunan pajak kendaraan bermotor disambut baik warga Jawa Barat. Selamat pagi saudara. Selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Nugroho Iman akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Menjelang Lebaran, tren pinjaman online meningkat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengingatkan warganya untuk lebih bijak dalam berbelanja dan menghindari perilaku konsumtif selama momen Lebaran. Menurut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, ada peningkatan penggunaan pinjaman online menjelang Lebaran. Meski demikian, Deddy Mulyadi sulit untuk melarang masyarakat meminjam di layanan keuangan daring tersebut. Oleh karena itu, Deddy Mulyadi meminta masyarakat tidak konsumtif dan bijak dalam berbelanja. Orang nomor 1 di Jawa Barat tersebut juga menegaskan bahwa memaksakan diri meminjam uang melalui pinjaman online demi tampil mewah saat Lebaran hanya akan menimbulkan masalah keuangan di kemudian hari. Tanggapannya kan susah ngelarang orang pinjem, kan nggak bisa. Jadi paling utama adalah ya udah jangan konsumtif, kalau nggak punya duit jangan maksain. Nah, sederhana aja, kalau nggak punya duit jangan maksain, gitu loh. Jangan sampai ingin melakukan Lebaran dengan penuh sukacita dan riang gembiranya berlebihan, tetapi setelah Lebaran mengalami derita. Menurut Kepala Eksekutif Perbankan OJK, pinjol dan judol sangat berkaitan. Saat ini sudah ada 10.000 rekening diblokir oleh OJK terkait judi online. OJK itu sudah menutup rekening itu mungkin hampir 10.000 rekening yang kita tutup Pak, karena permainan judol ini. Dan tapi masih tetap ada Pak, gitu, karena ternyata tidak gampang memberantas perjudian ini, apalagi itu dilakukan secara online Pak. Pemprov Jabar juga mengingatkan agar warga Jawa Barat tidak konsumtif selama momen Lebaran agar terhindar dari pinjaman online dan judi online. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. .575 kusir andong di Garut dilarang beroperasi selama musim mudik. Sebagai kompensasi, setiap kusir andong mendapatkan 3 juta rupiah. Selama musim mudik, ratusan kusir andong dilarang beroperasi terutama di jalur nasional dan jalur alternatif yang dilintasi pemudik. Kendati demikian, para kusir andong ini mengaku bahagia. Pasalnya, mereka mendapatkan kompensasi yang jumlahnya cukup besar bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Mereka mendapatkan kompensasi sebesar 3 juta setiap orangnya, yang akan disalurkan melalui rekening masing-masing. Cara ini dilakukan Pemkab Garut untuk mengantisipasi kemacetan akibat aktivitas andong, yang menjadi salah satu penyebab kemacetan. Kompensasi dari Pak, kalau misalkan beroperasi di arus mudik kemudian dilarang, gimana Pak tanggapannya Pak? Tanggapannya itu berhenti dulu. Ya kalau itu bisa tunggang, bisa diajak tunggang. Jadi sekarang berhenti dulu ya Pak? Iya berhenti 2 minggu, 15 hari. 15 hari. Iya. Dibayarnya kapan itu Pak? Dibayarnya nanti ngambil di PJB di bank. Oh. Setuju gitu Pak? Setuju, udah dikasih. Iya. Itu cukup nggak Pak untuk Lebaran Pak? Dicukup-cukup aja itu. Bisa dipakai anak-anak. Iya, untuk kebutuhan Lebaran itu Pak. Iya. Kusir andong akan menerima uang kompensasi 2 hari sebelum Lebaran dan sisanya akan dibayarkan setelah Lebaran.
Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Warga Bandung menyambut antusias pengampunan pajak kendaraan bermotor oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Di Samsat Pajajaran Kota Bandung misalnya, peningkatan pembayaran wajib pajak meningkat 2 kali lipat sejak diumumkan pengampunan pajak tersebut. Antrean wajib pajak terlihat ramai hingga menjelang sore hari di Samsat Pajajaran Kota Bandung 24 Maret 2025. Masyarakat berbondong-bondong membayarkan pajak kendaraan bermotor mereka usai Gubernur Jawa Barat memberikan pengampunan pajak bagi warga Jabar tanpa melihat berapa lama tunggakan pajak mereka. Warga, utamanya mereka yang masuk golongan menengah bawah, mengaku sangat terbantu dengan adanya program ini. Allah, sangat terbantu sekali. Jadi kita hanya bayar tahun ini saja, untuk tahun yang ke belakang itu dihapuskan. Jadi sangat senang sekali saya. Artinya merasa terbantu? Iya, merasa terbantu jelas, karena untuk nominal beberapa rupiah yang mungkin bagi saya itu banyak sekali, tapi mungkin bagi mereka nominal segitu tidak seberapa, tapi bagi saya sendiri itu sangat terbantu sekali. Kepala Samsat Pajajaran Kota Bandung menyebut, peningkatan wajib pajak yang membayarkan pajaknya ke Samsat meningkat 2 kali lipat. Pemasukan daerah dari pajak di Samsat meningkat 35%. Targetnya adalah istilahnya mengurangi dengan secara signifikan angka wajib pajak yang menunggak, yang melakukan tunggakan pajak. Jadi kita tidak mentargetkan harus mencapai berapa, tapi kalau dilihat jumlah yang meningkat sampai 2 kali lipat itu, saya kira dengan waktu sampai bulan Juni itu akan sangat luar biasa nanti dampaknya ya. Razia angkutan umum ilegal di Garut. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Petugas di Terminal Cicahem, Kota Bandung melakukan pemeriksaan kelengkapan armada bus sebelum Lebaran. Pemeriksaan ini mencakup surat-surat kendaraan hingga kondisi fisik kendaraan agar layak jalan. Menjelang puncak arus mudik di Terminal Cicahem, petugas gabungan memeriksa kelengkapan kendaraan bus yang beroperasi untuk mengangkut pemudik. Pemeriksaan ini mencakup pengecekan dokumen kendaraan hingga kondisi fisik, seperti ban, lampu, dan sistem pengereman. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga keselamatan serta memastikan kelancaran perjalanan para penumpang selama masa mudik Lebaran. Sementara itu, lonjakan penumpang diprediksi mulai terjadi hari Kamis 27 Maret. Tingginya minat masyarakat untuk pulang kampung terlihat dari ludesnya tiket bus antar kota antar provinsi untuk tanggal 27, 28, dan 29 Maret. Kami di sini untuk memberikan suatu pelayanan yang objektif untuk para pemudik di Terminal Cicahem. Kami untuk segi keamanan kami bekerja sama dengan pihak kepolisian. Berikut dibantu dengan jajaran Satpol PP. Berikut untuk segi kesehatan kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Bandung, yaitu dengan Puskesmas Babakan Surabaya untuk memberikan suatu pengobatan gratis baik untuk penumpang maupun pemudik. Dianggap membahayakan karena tak memiliki izin membawa penumpang dan kerap melebihi kapasitas, Satlantas Polres Garut merazia sejumlah travel gelap yang mengangkut pemudik di jalur nasional Limbangan Garut. Minggu malam 23 Maret 2025, Satuan Lalu Lintas Polres Garut merazia travel ilegal yang mengangkut pemudik dan melintas di jalur nasional Limbangan Garut. Razia ini dilakukan karena travel ilegal ini dinilai membahayakan penumpangnya. Selain tak memiliki izin, travel ilegal diduga seringkali mengangkut penumpang melebihi kapasitas. Kepala Satlantas Polres Garut Ibtu Aang Andi Suhandi mengungkapkan, tindakan preventif ini dilakukan untuk meminimalisir kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas selama mudik Lebaran.
Kita melaksanakan kegiatan pemeriksaan travel gelap yang melintas wilayah kami, yaitu di Limbangan. Kami pastikan untuk kendaraan yang membawa penumpang ini tidak melebihi atau tidak overload. Hal ini untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Kami pun menghimbau, menyampaikan kepada driver dan penumpangnya supaya di jalan lebih hati-hati dan keselamatan nomor utama. Seorang pria gagal mencuri motor karena kendaraan yang akan dicurinya kehabisan bensin. Pelaku ditangkap ketika tengah menuntun kendaraan yang dicurinya. Melihat sebuah motor yang tak dikunci di sebuah halaman rumah, seorang pria nekat membulatkan niat jahatnya mencuri motor. Namun aksinya tak berlangsung mulus karena ternyata kendaraan yang dicurinya tersebut habis bensin, sehingga pelaku terpaksa menuntun kendaraan tersebut. Aksi ini pun sempat terekam kamera CCTV. Warga yang menyadari aksi pencurian tersebut lalu dengan mudah menangkap pelaku. Sementara satu rekan pelaku yang bertugas mengawasi langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Kejadian ini terjadi di Desa Simpen Kidul, Limbangan, Garut, pada Jumat malam 21 Maret 2025 sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Pemilik kendaraan memarkirkan kendaraannya di teras rumah, kemudian tidak dilakukan kunci ganda, dan pada saat ada pelaku yang melintas, kemudian dia langsung melakukan aksinya dan kemudian berhasil membawa kendaraan tersebut. Jadi setelah ada informasi bahwa kendaraan itu hilang, kemudian warga dan petugas langsung melaksanakan kegiatan pemantauan dan didapati bahwa kendaraan itu ternyata habis bahan bakarnya. Informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda, tetaplah di Kompas Jabar. Di antara banyaknya kuliner kekinian yang menjamur di kota Bandung, kuliner legendaris tradisional Surabi Cihapit masih diburu para pencari takjil, terutama di bulan Ramadan lalu. Ini warga luar kota pun menyempatkan membungkus jajanan khas Sunda ini untuk berbuka puasa atau untuk cemilan. Hari masih siang, namun karyawan penjualan surabi di kawasan Pasar Cihapit, Kota Bandung sudah terlihat sibuk. Di bulan Ramadan ini, pembuatan surabi sudah dimulai pada pukul 1 siang. Di bulan Ramadan, surabi legendaris yang sudah berjualan sejak tahun 1993 ini masih diburu untuk menu takjil. Sekitar 350 surabi ludes terjual. Selera tradisional ternyata masih mendominasi para penikmat surabi Cihapit. Surabi telur oncom dan surabi kinca atau surabi gula merah santan jadi yang paling banyak dipesan. Langganan masih banyak. Tapi kan beda sama tahun-tahun yang sudah. Oke, tapi biasanya tuh yang paling favoritnya dari masyarakat nih untuk dipesan tuh surabi jenis apa sih? Karena ini banyak banget ya Pak. Ya, kalau di Bandung itu kan khasnya oncom, sama yang pakai kinca, ya paling dominannya itu. Pesona Surabi Cihapit tak hanya bagi warga Pasundan saja. Mereka yang berasal dari luar Bandung pun dibuat terpikat dengan jajanan legit khas Sunda ini. Salah seorang pembeli berasal dari Tangerang sengaja menyempatkan diri datang di kesibukannya dalam perjalanan 1 hari di kota Bandung. Dari Tangerang. Dari Tangerang ke Bandung lagi ada apa nih? Lagi ada keperluan keluarga aja. Ada keperluan keluarga. Ini mampir ke Serabi buat buka puasa atau gimana nih? Iya, buat takjil. Buat takjil. Udah biasa beli di sini, tiap ke Bandung beli ke sini karena terkenalnya di sini ya, serabinya. Terus variannya banyak. Terus harganya juga terjangkau.
Sejumlah menu surabi mulai dari menu tradisional seperti oncom, oncom telur, oncom spesial, kinca dan surabi polos, hingga menu surabi kekinian seperti surabi duren, keju, kismis, coklat dan ayam teriyaki dapat dibeli dengan harga mulai dari Rp6.000 saja. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Salah satu tradisi santri mengisi waktu luang di pondok pesantren adalah dengan memainkan permainan bola api. Di Garut, tradisi main bola api tersebut dilombakan antar pesantren dan sengaja digelar di bulan Ramadan lalu. Santri dari berbagai pondok pesantren sewilayah Priangan Timur yang merupakan perwakilan masing-masing kodim mengikuti kompetisi sepak bola api yang sengaja diadakan di bulan Ramadan. Dengan berbagai strategi dan persiapan yang matang, para santri secara apik memainkan bola api yang terbuat dari kelapa yang dibalut api. Aksi-aksi memainkan bola api ini membuat mereka yang melihat merasa terhibur. Terlebih, tradisi ini kini semakin jarang ditemukan. Ini merupakan kearifan lokal, kemudian juga budaya para pendekar dan santri yang sudah turun-temurun. Sementara kami melihat belum ada ataupun yang akan mengangkat melalui suatu turnamen. Jadi sepak bola api ini sebenarnya sangat unik, ya, sangat menarik, mengajarkan kita berbagai macam hal di situ, yaitu jiwa kesatria, sportivitas, keberanian, ya, karena bermain bola dengan api. Termasuk juga ini yang selalu dimainkan oleh para santri ya di pondok-pondok pesantren. Sehingga dalam rangka bulan Ramadan ini, dalam rangka syiar Ramadan juga menjaga silaturahmi antara pondok-pondok pesantren, khususnya di wilayah Korem 062 Tarumanegara. Maka Korem 062 mengangkat dalam bentuk suatu turnamen sepak bola api. Sepak bola api ini nantinya akan menjadi ajang tahunan dan dilaksanakan selama beberapa hari di bulan Ramadan. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Nugroho Iman mewakili kru Kompas TV Jabar mengucapkan Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih, sampai jumpa.